warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Saya Halimah Munawir dari Rumah Budaya HMA. Saya membangun Rumah Budaya HMA di Jalan Pakancila nomor 1 Mega Bendung Bogor. Jalannya puncak ini sekitar tahun 2000-an ya. Nah, sekarang setelah berulang tahun yang ke-7. Rumah budaya ini saya bangun untuk berkegiatan, khususnya anak-anak, berkegiatan seni dan budaya. Wilujeng sumping sadayana para budayawan, para seniman. Hari ini tepatnya di Rumah Budaya HMA akan ada ngariung bersama seniman dan budayawan Bogor sekitarnya. Saya Halimah Munawir membangun Rumah Budaya Bogor ini sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Namun efektifnya itu 7 tahun. Pada hari ini kita akan rayakan ke-7 dari Rumah Budaya HMA. Apa sih Rumah Budaya HMA? Adalah untuk tempat berkegiatan. Baik berkegiatan seni rupa, seni tari, seni gamelan, seni angklung, musikalisasi puisi, dan seni-seni lainnya. Khususnya diperuntukkan untuk anak-anak sekitar dari Bogor ini. Kita membuat peta Indonesia. Peta Indonesia ini saya buat sedemikian rupa, di mana titik-titik Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai budaya busana yang luar biasa. Nah, ini kami dari Rumah Budaya HMA ingin mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengingatkan bahwa nenek moyang kita ini luar biasa atas budaya yang telah diberikan kita. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing mempunyai budaya busana budaya yang satu sama lainnya berbeda. Misalnya dari baju adat Kalimantan Barat, ini kita bisa lihat betapa luar biasanya. Lalu dari Jakarta misalnya, dari adat Jakarta, ini lukisan Indonesia Jakarta ada di sini. Maka kita di buah salak ini kita buat baju dari adat Jakarta. Nah, ini kita menjadikan anak-anak agar menghargai nenek moyang kita dengan baju-baju adat dari Sabang sampai Merauke. Nah, baju adat, ini Yogyakarta. Saya adat Jawa Barat sendiri. Nah, ini dia Jawa Barat. Jawa Barat ada di bawah sini. Nah, inilah di mana kita sekarang ada di Jawa Barat, khususnya Bogor Selatan. Baju adatnya Jawa Barat, ini baju adat Jawa Barat. Jadi dari Sabang sampai Merauke di Rumah Budaya bisa melihat baju-baju adat yang mana dibuat dengan cantik seperti buah. Ada buah pepaya, ada buah melon, ada juga buah naga, ada juga buah rambutan, buah salak. Jadi anak-anak juga bisa belajar tentang buah-buahan, belajar tentang kebudayaan, belajar tentang peta. Begitulah yang kami harapkan
dari rumah budaya ini, anak-anak akan tetap menghargai seni budaya Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke.
Jadi dari mana? Dari topik yang paling dekat juga menurut saya paling mudah buat digambar. Rumah budaya seperti apa sih, Bang? Kalau menurut saya seperti naungan tempat rumah kita sendiri gitu. Ketika kita pulang, itulah tempat tinggal kita untuk berkarya, untuk menaungi segala untuk yang ada di diri kita dan menjadikan rumah budaya itu tempat tinggal untuk berkarya. Kopi Bogor Rumah Budaya HMA ini ceritanya gini Bang Gara. Ya, cerita lagi nih. Kita baru saja beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor. Pak Denny ya. Pak Denny nih. Ya. Gara-gara Pak Denny menginspirasi. Cerita Bu. Ya, Pak Denny lalu cerita bagaimana beliau itu sejarah beliau menjadi seorang kadis. Wah, itu menginspirasi kita semua nih. Kebetulan ada beberapa ini beberapa nih Mas Gara aku kenalkan. Siap. Waktu itu ini Mas Aji, nama Mas Andy sama Mas Erik. Mas Erik sini Mas Erik. Nah, sini, jangan numpul di situ. Sini. Nah, ini adalah Mas Erik mana sini Mas Erik? Ketika Pak Kadis datang, beliau juga sangat terkesan akan motivasi yang diberikan oleh Pak Kadis Pak Denny. Nah, setelah itu karena saya juga memang penggerak UMKM, akhirnya kami berempat ini gimana kalian mau siap untuk membuat kopi Bogor? Ini ahli kopinya. Baristanya ini semua ya? Iya, ini Mas Erik. Mas Erik. Dia seorang barista juga seorang marketing yang luar biasa untuk kopi Bogor. Jadi kita juga ingin membantu petani-petani Bogor ya, untuk kopi bagaimana kita juga bisa membuat mereka juga menaikkan omsetnya. Beliau-beliau ini adalah para Karang Taruna yang luar biasa. Karang Taruna. Yang punya motivasi tinggi untuk menjadi CM yang kita harus dukung menjadi sebuah brand terkait dengan kopi Bogor Rumah Budaya HMA. Kenapa? Karena ini bagian dari nilai kreatif, budaya kreatif ya, ekonomi kreatif, Bang. Dan ini tanggung jawab kita semua. Dan begini, sebetulnya Bogor juga punya ciri khas kopi, kebetulan dia dikemas oleh buah HMA ya, bisa menjadi kopi Bogor. Nah, ini memang ada. Ya, dan mudah-mudahan jadi trendsetter, Bah. Ya kan? Menjadi lagi-lagi viral kalau bahasa anak sekarang. Kalau zaman dulu booming ya kan? Seperti itu. Nah, inilah orang akan pengen tahu yang mana sih kopi Bogor HMA. Inilah salah satunya di Rumah Budaya HMA. Seperti itu. Ya, nikmatin ini rasanya. Ini waduh, ini udah disajikan kita. Rasanya coba ya kita nikmatin ya. Saya bukan penikmat kopi, tapi kalau meneguk kopi dari kopi Bogor akan luar biasa. Kita coba. Nikmat sekali kreasi dari anak-anak kita. Hebat. Salam budaya, salam kopi Bogor. Coba, ya aduk. Bu Haji, boleh Abah coba nih? Mangga tuh, pasti nikmat. Karena ini kopi Bogor. Kopi Bogor, Pak. Abah akan nikmati seperti apa yang namanya kopi Bogor. Abah nikmati testimoninya seperti apa, Pak? Itu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Harus dicoba sama para budayawan. Nah, ini sangat luar biasa. Bukan kalau Abah kan sukanya hitam ya, dan pahitnya terasa luar biasa, terasa kopinya. Teksturnya dapat, Bah. Kalau ini dijadikan brand sebagai kopi Bogor, ini sangat dapat. Karena saya sebagai penikmat kopi bisa membedakan. Oh, ini kopi ini teksturnya sangat dapat. Ini sangat luar biasa. Kembangkan ya dengan ekonomi kreatifnya. Jangan doa Abah tentunya. Oke, selamat ya. Makasih ya. Alhamdulillah.
Ini mantep, Bah. Wah. Teksturnya dapat. Dan kalau ini menjadikan sebagai brand kopi Bogor, ini ya mudah-mudahan menjadi viral kalau istilah anak sekarang. Dan cita rasanya sangat khas kebogoran dan perlu terus dikembangkan memang. Karena ini menjadi salah satu andalan nanti. Bisa dibilang nih kopi andalan akhirnya. Andalan kopi Bogor. Seperti itu, Bah. Luar biasa. Sangat luar biasa, Bah. Assalamualaikum Sobat Budaya. Kali ini kita berada di rumah budaya Bu Halimah HMA, tepatnya di Megamendung, Bogor Selatan, jalur puncak, tempat wisata. Dan sangat cocok tentunya kalau kita berwisata bukan sekedar berwisata, tapi ada unsur budayanya. Oleh karena itu mungkin penting akhirnya ada rumah budaya ini. Dan ini kita sama tuan rumahnya, Sampurasun, Bu Halimah, dan juga ditemani oleh kokolot kita, Abah Jana, tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat yang kebetulan juga memang berdomisili di Kabupaten Bogor atau di Bogor, Bah, ya. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang bersama Bu Halimah terkait dengan rumah budaya ini. Bu Halimah, sejak kapan nih rumah budaya ini ada, dan terus kenapa sih Ibu buat rumah budaya di jalur puncak wisata ini? Mungkin Ibu bisa ceritakan, Bu, sama kita. Saya menyapa dulu ya kepada sahabat budaya Wilujeng Enjing. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, dulu itu saya bersahabat dengan namanya sutradara Bayu Pamungkas. Oh, Bayu Pamungkas. Iya, lalu dia minta bahwa saya jangan hanya membuat novel, tapi membuat buku aja. Begitu antara iya dan tidak saya, karena saya biasa bukan membuat buku ilmiah, melainkan budaya atau sastra. Tapi saya coba kita membuat riset kecil dengan Mas Bayu Pamungkas itu, terutama kita telusuri dulu dengan mengambil tema tatanan sosial perempuan di puncak. Waktu itu memang sedang rame ya, tahun 1918 kalau nggak salah ya, sedang rame-ramenya tuh masalah kawin kontrak. Ternyata saya justru tidak bisa membuat bukunya. Justru saya menghasilkan rumah budaya ini. Iya. Kenapa saya membuat rumah budaya? Karena waktu itu saya berpikir dengan budaya anak-anak bisa kita didik secara naluriah. Karena di seni budaya itu ada sebuah kejujuran, ada sebuah kemurnian jiwa, juga ada sebuah empati terhadap diri sendiri ataupun lingkungan. Dan juga tentu saya berpikir sebagai saya juga penggerak UKM, atau saya juga sebagai salah satu pengurus di IWAPI, Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Nah, saya juga berpikir bahwa budaya ini bisa dijadikan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana kita berdayakan anak-anak agar dapat mengeluarkan atau memblow up yang ada pada dirinya, bakatnya yang ada pada diri. Nah, khusus untuk daerah sekitar ini untuk berkesenian, berkebudayaan, dengan harapan tidak tergiur dengan kawin kontrak. Dari anak-anak pemuda sini kita rekrut untuk latihan melukis, latihan drama, latihan musikalisasi, puisi, menari. Pokoknya seni budaya, Bu, ya. Pokoknya seni budaya. Bagaimana unsur kreatif itu masuk pada generasi di jalur wisata puncak? Nama saya Irem Halimut, saya seorang perupa. Saya menginjakan kaki di rumah budaya HMA ini tahun lalu. Jadi ketika pemiliknya Ibu Halimah Munawir itu menjadi pembina sastra semesta
dan juga media semesta seni yang kami kelola. Menurut saya ini sebuah alternatif, tempat yang begitu menjanjikan untuk membangun dan mengembangkan seni budaya di Indonesia. Ulang tahun yang ke-7 Rumah Budaya HMA Megamendung. Untuk itu saya akan membacakan puisi buah karya Halimah Munawir. Judulnya Mutiara Tanpa Rupa atau Kekasih Allah Nan Sabar. Sisik mulai mengusik, membalut kulit, kelambu-kelambu tak bisa lagi menutup, terlalu nyengat sang bau. Satu demi satu wajah-wajah itu berpaling, kaki-kaki enggan melangkah mendekat, beribu kata nyinyir berterbangan, sangat nyelekit. Tak ada yang melimpir kala duka menganga, kala sakit mengulit, namun butir mutiara tanpa rupa berkilau di antara sakit yang ada, dalam pasrah ketika semua pergi. Bagai tetes embun di padang pasir, mutiara-mutiara tanpa rupa mengelupaskan satu persatu sisik-sisik yang ada. Apakah sisik itu buah dosa? Entahlah, tiada yang tahu itu. Dia diam 1000 bahasa. Berat rasanya ibu mengandung dalam hitungan 9 bulan, tapi ibu dalam belayan penuh canda dan tak sendiri. Namun kekasih bersabar, berbulan-bulan menanggung beban dalam penuh caci, tergolek sendiri. Mutiara tanpa rupa terus berkilau, berbuah makna, berbuah ayat, memberi mukjizat. Sisik pun bersih, memberi senyum, tak ada lagi bau, yang ada semerbak harum sang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Halimah, kemudian juga rekan dari Dewan Kesenian Kabupaten Bogor dan juga Dewan Pakar Jakarta, kemudian juga seluruhnya yang hadir dari sini, baik dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dari Jakarta dan Depok. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya sangat apresiasi adanya ini. Sebelum lebih jauh, saya menyampaikan beberapa hal. Perkenalkan, Bu Halimah, saya ingin mempersembahkan pantun dulu. Ya. Naik kuda jantan dari Sumbawa, jangan lupa kembali pada pelana. Bahagia kita semua bisa berjumpa, walau tak lama tetap penuh makna. Baju berbayar melekat di tubuh bangga, bunga indah dipasang penunjuk rasa. Seni budaya melekat Nusantara, kita tak rela hilang di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor yang dengan ini telah hadir berkenan di Rumah Budaya HMA pada ulang tahunnya yang ke-7. Juga senior saya yang saya sangat hormati, Ibu
budayawan Bogor, budayawan punya kita miliki, yaitu kalau saya manggilnya Abah Jana. Dulu Abah Jana sudah berkeliling di rumah budaya. Namun karena COVID jadi kita baru bertemu lagi sekarang. Terima kasih Abah saya sudah hadir di sini, dan juga terima kasih kepada Ibu Sari Ramdhani sebagai Ketua dari Mitra Seni Indonesia. Beliau juga saya colek untuk hadir di sini agar apa yang telah beliau lakukan di daerah tadi, di mana orang perupa-perupa itu di istilahnya di dulu memang ada komunitas rumah budaya yang diketuai Pak Yan, budayawan kita dari perupa kita dari Bogor. Lagi-lagi karena COVID memang kita tiarap semua. Jadi begitu Kang Yan bertemu lagi dengan saya, langsung kontak dengan TK dari Perupa Bogor. Dalam waktu singkat kita adakan saja ulang tahun ke-7 rumah budaya ini dengan mengundang para budayawan dan seniman. Alhamdulillah Pak Kadispur telah mensupport kami, juga CSN saya nih Mas Jarah. Dia sebagai ketua daripada Dewan Kesenian Kabupaten Bogor pun beliau selalu support saya, bahkan pernah mengeksplor rumah budaya dengan mendatangkan daripada seluruh majalah online di Depok dan sekitarnya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa di Google. Inilah beliau yang memang punya kegiatan, punya hajatnya. Juga datang. Terima kasih pada sahabat saya Irma Halimun yang juga adalah seorang perupa. Bismillahirrahmanirrahim. Galeri di Rumah Budaya Pusat Kecamatan Bogor dan ini tepat pada ulang tahun ke-7, dan juga untuk Mitra Seni kami ucapkan ulang tahun yang ke-15. Baik, ucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan cukup kita dengan bersama-sama memainkan angklung. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada HMA-nya, tentunya. Denny Humaydi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Saya mengapresiasi adanya kegiatan pada hari ini, mungkin relaunching ya, terkait dengan rumah budaya yang ada di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Bahkan ini sudah ada 7 tahun yang lalu, jadi pada hari ini sambil ulang tahun. Saya mengapresiasi sekali dengan keberadaan rumah budaya ini, dan ini akan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di Kabupaten Bogor terkait dengan tempat-tempat ekspresi para budayawan, perupa dan lain-lain, dan di sini bisa dikembangkan ya tentang seni budaya. Terlebih dengan suasana yang ada di kawasan puncak ya, dan ini sehingga bisa juga kedepannya menjadi usaha ataupun di bidang wisata alam masih bisa main di sini, wisata budaya, dan tentu didukung dengan wisata buatan. Sehingga keberadaan ini apabila memang dikelola secara baik, di samping melestarikan, memelihara budaya-budaya kita, dan ini juga bisa beririsan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Terlebih kini akan nanti terintegrasi dengan desa wisata di sini. Jadi harapannya bukan hanya untuk Bogor, tapi justru dari Bogor untuk dan sekitarnya, sehingga bisa kita. Nah, polanya adalah
bagaimana kita melakukan pendekatan itu dengan pentahelik. Bagaimana para ilmuwan akademisi bisa, kemudian para pebisnis juga bisa terlibat di sini, kemudian hidupnya komunitas-komunitas, dan juga peran government, peran pemerintah, dan tentunya peran media juga sangat vital untuk mengembangkan ini. Sehingga kehadiran rumah budaya bisa menjadi pendongkrak rasa cinta kepada budaya dan penanaman nilai-nilai budaya yang kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, sehingga kita bisa menumbuhkan ciri-ciri budaya kita, budaya Indonesia yang ada khususnya dikembangkan dalam miniatur di sini. Ini akan menjadi potret ke depan. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Nama Abah Raden Hasan Sujana, kalau dipanggil Abah Jana ya, di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Abah selaku budayawan di Kabupaten Bogor ini ya bisa mengunjungi tempat Ibu Haji Halimah ya, dalam rangka penggerak budaya ya. Ya insya Allah Abah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dengan adanya wisata budaya yang ada di sini ya. Mudah-mudahan ini suatu tolak ukur untuk Kabupaten Bogor ya. Budaya itu bukan hanya kampung adat aja ya, tapi ini juga sudah merupakan satu budaya yang dikelola oleh Bu Haji Halimah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Putra Gara, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Dalam hal ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Budaya yang ke-7 tahun. Rumah Budaya ini kita harapkan menjadi salah satu wadah dari pergerakan kreatif dan produktif para seniman dan budayawan di Kabupaten Bogor, khususnya di Sunda umumnya. Saya ucapkan selamat Milangkala atau ulang tahun yang ke-7. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IKW Burhan, saya mewakili Perupa Perempuan Bogor and Friends. Ini kunjungan kami yang kedua untuk berada di Rumah Budaya. Memang mengalami perubahan lebih banyak dibanding kedatangan kami yang pertama. Menurut kami, saya mewakili, menurut kami Rumah Budaya bisa menjadi sebuah lokasi representatif untuk acara-acara kegiatan seni karena posisi di area yang cukup sejuk dan cukup tenang untuk sebuah kegiatan. Di beberapa hall yang saya lihat bisa menjadi spot-spot acara dengan berbagai bentuk, misal pameran visual art ya, bisa berupa foto, bisa berupa karya lukis, ataupun pameran-pameran kesenian seni rupa lainnya. Tetapi juga yang lebih representatif menurut saya kalau di Rumah Budaya ini bisa menjadi sebuah tempat pementasan, pentas tradisi maupun pentas modern. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ramdhani, Ketua Umum dari Mitra Seni Indonesia, yaitu sebuah perkumpulan nirlaba, non-profit dan sosial. Kita salah satunya adalah sebagai pemerhati pelaku seni dan bekerja sama kolaborasi dengan pelaku-pelaku dan komunitas seni yang ada di Indonesia.